Halo semuanya, yuk belajar bahasa Inggris secara digital dengan mudah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai panduan belajar bahasa Inggris berbasis digital di rumah. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Nama saya Aisyah Zahra dari program studi Sastra Inggris 2019 Universitas Diponegoro. Dan saya merupakan bagian dari KKN Tim 2 Universitas Diponegoro 2022 dari Tim A Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Sebelum memulai materi, yuk kita ngeliat dulu dokumentasi singkat program monodisipliner sosialisasi panduan belajar bahasa Inggris dasar berbasis digital di rumah yang telah dilakukan pada hari Kamis 21 Juli 2022. Yuk kita mulai materinya. Mengapa kita harus belajar dan menguasai bahasa Inggris sih? Nah, kita bisa lihat nih dari grafik tingkat kecakapan berbahasa Inggris di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kelima, yang warna ungu tuh. Nah, kita bisa melihat bahwa Indonesia ada di peringkat kelima setelah Vietnam, dan kita bisa melihat bahwa Indonesia termasuk dalam peringkat ke bawah. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi wisata yang sangat tinggi dan juga merupakan negara yang strategis, seharusnya Indonesia memiliki peringkat bahasa Inggris lebih tinggi dong. Selanjutnya, negara kita Indonesia memiliki kemampuan yang rendah berdasarkan skor English First English Proficiency Index atau skor English First dalam indeks kemampuan berbahasa Inggris dengan skor 51,58 dan Indonesia tercatat dalam peringkat ke-51 dari 88 negara. Nah, berdasarkan wilayah yaitu dari Kota Bali, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur merupakan dalam peringkat menengah dengan warna hijau, lalu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara ada di peringkat rendah, dan Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan ada di peringkat sangat rendah. Sedangkan pada kota Jakarta, Surabaya, Bandung ada di peringkat menengah, dan juga Yogyakarta, sedangkan Tangerang ada di peringkat rendah. Berdasarkan data dari tahun 2021 ini, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar kota-kota di negara Indonesia memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang rendah. Nah, sehingga berdasarkan data-data dan grafik tersebut, mengapa sih kita harus belajar bahasa Inggris berbasis digital? Pertama, dengan berbelajar bahasa Inggris berbasis digital, itu merupakan dorongan juga untuk menguasai literasi digital. Ketika kita membiasakan diri untuk bisa menggunakan teknologi digital dengan menambah wawasan juga pengetahuan, literasi digital juga bertambah. Sebelumnya, apa sih literasi digital? Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Dengan persaingan literasi digital antar negara dan juga global, sangat penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan dan juga menguasai literasi digital dengan menggunakan teknologi digital yang sangat mutakhir. Selanjutnya, dengan kita belajar bahasa Inggris, kita dapat mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas loh. Pastinya kita ingin mengetahui tentang informasi-informasi dan juga berita-berita dari kancah internasional, dan pastinya juga kita bisa mengetahui juga nih jurnal-jurnal akademik ataupun bahan-bahan akademik lainnya yang bisa menambah pengetahuan kita. Sehingga dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita mendapatkan wawasan yang lebih luas. Selain itu, dengan menguasai bahasa Inggris,
kita juga dapat menjalin komunikasi dan koneksi dengan masyarakat internasional. Yang pastinya dalam era globalisasi ini, kita bisa menjalin komunikasi dengan negara-negara lain dan masyarakat internasional lain dari benua-benua di berbagai belahan dunia. Jadi dengan kita menguasai bahasa internasional ini, kita bisa menjalin koneksi dan juga komunikasi dengan masyarakat internasional. Selain itu, kita juga bisa menikmati budaya populer dengan mudah loh. Yang pasti kita familiar kan dengan film-film Hollywood, musik-musik barat, dan juga buku-buku yang populer. Contohnya Harry Potter. Nah, dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita bisa menikmati fenomena-fenomena budaya populer dan juga hiburan lainnya dari negara lain dengan mudah. Selanjutnya, kita juga bisa menjadikan bahasa Inggris sebagai salah satu soft skill dan juga bekal yang baik untuk menghadapi dunia kerja. Nah, bahasa Inggris ini merupakan alat komunikasi internasional yang merupakan suatu kemampuan yang bisa dilakukan dan juga kita bisa gunakan dalam pekerjaan. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, dengan menguasai bahasa Inggris, kesempatan untuk kuliah dan kerja di luar negeri lebih besar. Kita bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris kita. Dan juga kita bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan mendapatkan kesempatan hidup lebih baik dengan menguasai bahasa Inggris. Setelah mengetahui dan juga menguasai apa saja sih manfaatnya, nah, selanjutnya kita harus tahu nih cara-cara belajar bahasa Inggris secara digital. Yang pertama, apa saja sih? Menonton video, film, atau serial berbahasa Inggris adalah salah satu caranya. Kita pasti sudah familiar dong dengan situs YouTube atau situs streaming Netflix atau HBO Max dan juga situs-situs lainnya yang kita bisa menggunakannya dengan menonton video, film, dan serial berbahasa Inggris. Selain juga dapat menghibur, kita juga bisa menambah pengetahuan dan juga kemampuan kita berbahasa Inggris. Contohnya, kita menonton series Friends yang ada di situs-situs streaming. Dengan menonton video-video berbahasa Inggris, kita juga bisa meningkatkan kemampuan komprehensif dan juga semakin familiar dengan penggunaan bahasa Inggris. Selanjutnya, kita juga bisa mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan menulis liriknya. Tentunya kita sudah familiar dong dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, dan kita mendengarkan lagu bahasa Inggris dan juga mencoba untuk mengerti arti dari lagu tersebut, kita bisa menulis liriknya dan juga bisa mencari arti-arti dan juga mencari frase-frase yang kita belum bisa mengerti. Selanjutnya, cara belajar bahasa Inggris secara digital yaitu dengan membaca berita dan artikel bahasa Inggris setiap hari. Tentunya kita kenal dong dengan istilah bisa karena biasa. Nah, dengan membaca berita ataupun tulisan-tulisan berbahasa Inggris setiap harinya, kita bisa meningkatkan kemampuan membaca atau reading dan juga komprehensif, dan juga kita bisa mencari tahu arti-arti yang kita masih belum mengerti. Dengan itu, kita bisa selangkah demi selangkah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, kita juga bisa rajin mencari tahu arti kosakata bahasa Inggris yang belum kita ketahui loh, dengan menggunakan kamus online, dan juga Google Translate. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, aplikasi-aplikasi ini kita bisa unduh di situs internet dan juga aplikasi-aplikasi di HP, yaitu App Store atau Play Store. Selanjutnya, kita juga bisa mengikuti kursus bahasa Inggris secara daring atau online. Nah, kita bisa memilih berbagai macam program-program kursus secara online sesuai dengan kemampuan kita dan juga sesuai dengan aktivitas kita. Selain itu, kita juga bisa
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita secara digital dengan bermain games bahasa Inggris. Di HP atau di laptop kan banyak nih aplikasi-aplikasi games yang bisa kita unduh atau situs-situs internet yang menyajikan games bahasa Inggris. Jadi selain kita terhibur, kita juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, last but not least, kita bisa mempraktikkan berbicara bahasa Inggris dalam daring loh atau online. Kita bisa menggunakan forum-forum atau seminar-seminar ataupun suatu kelompok yang bisa meningkatkan praktik ataupun meningkatkan speaking kita secara online. Rekomendasi wadah belajar bahasa Inggris. Rekomendasi wadah belajar bahasa Inggris yang pertama yaitu pada platform YouTube yang pastinya sudah sangat familiar. Nah, ini merupakan 4 channel-channel yang bisa kalian search atau telusuri dan kalian bisa tonton. Yang pertama adalah channel Engfit Learn English yang menyajikan video-video penjelasan berbahasa Inggris tentang tata bahasa dan penggunaan bahasa Inggris dengan sangat-sangat mudah. Yang kedua adalah channel Nayla Farhana yang juga menyajikan tips-tips dan juga cara-cara berbahasa Inggris. Selanjutnya ada channel Aaron's English dan juga channel Kampung Inggris LC. Selanjutnya adalah aplikasi Instagram yang kalian bisa telusuri yaitu akun @AaronsEnglish, akun @TheEnglishHera, akun @antonios.english, dan akun @bahasa.inggris.daily. Selanjutnya, wadah belajar bahasa Inggris dalam aplikasi TikTok, yaitu kalian bisa search @kampunginggris.com, akun @brozal, akun @englishnesia.id, dan akun elfikri. Dan tentunya masih banyak lagi akun-akun yang bisa kalian telusuri, follow untuk bisa belajar bahasa Inggris loh. Selanjutnya, kita bisa belajar bahasa Inggris dari wadah aplikasi di gadget atau smartphone. Aplikasi-aplikasi di bawah dapat diunduh di Play Store atau App Store secara gratis. Ini contoh-contohnya: Duolingo, Cake, Elsa, ABC Learning English, dan Hello English. Tentunya aplikasi-aplikasi di sini dapat diunduh secara gratis dan juga masih banyak loh aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian sesuaikan dengan cara belajar kalian. Sekian materi video kali ini. Yuk kita kuasai bahasa Inggris secara bersama-sama. Setelah kita melihat bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan yang rendah dalam cakap berbahasa Inggris, itu merupakan motivasi dan juga inspirasi dari kita untuk bisa menguasai bahasa Inggris secara bersama-sama. Dan siapa takut untuk bisa menguasai bahasa-bahasa lain, supaya kita bisa berkomunikasi sebagai masyarakat internasional dan dapat menang dalam persaingan pekerjaan global. Thank you for watching.